Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu di perkuliahan kemahiran hukum pidana. Di hari ini saya akan memberikan materi berdasarkan video pembelajaran agar dapat dipahami, karena video ini merupakan hasil daripada perkuliahan begitu. Jadi tidak ada bedanya dengan perkuliahan biasa. Akan tetapi video ini saya bagikan menjadi pembelajaran, menjadi perkuliahan bagi kita agar Anda semua dapat memahami tentang materi perkuliahan di kemahiran hukum pidana ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk surat dakwaan. Kalau kemarin kita sudah berpraktek pembacaan surat dakwaan di dalam kemahiran hukum kita, hari ini saya memberikan materi untuk lebih mendalami agar lebih memahami tentang apa itu surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun material. Sesuai dengan bunyi pasal 143 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi: yang pertama adalah surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. Jadi ini adalah syarat formilnya, harus dibubuhkan tanggal, kemudian ditandatangani terhadap siapa penuntut umum yang menangani perkara tersebut, ditandatangani surat dakwaannya begitu. Kemudian yang kedua, surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Jadi saudara harus dapat memahami apa saja syarat formil dan apa saja syarat material yang wajib dipenuhi di dalam surat dakwaan. Kemudian syarat material itu apa saja? Syarat material surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan. Ini salah satu, ini merupakan bagian-bagian daripada syarat material. Terlepas daripada tadi nama dan juga tanda tangan daripada si jaksa penuntut umum, kemudian merupakan syarat material adalah tindak pidana yang dilakukan, harus ditulis secara jelas. Kemudian siapa yang melakukan, di mana terjadinya tindak pidana tersebut, kapan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian bagaimana dia melakukan tindak pidana tersebut, kemudian setelah dia melakukan tindak pidana tersebut, apa akibat yang timbul terhadap tindak pidana tersebut. Nah, itu disebut juga dengan delik material. Kemudian apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut? Maksudnya adalah motifnya. Apa motifnya sehingga si terdakwa tadi, si pelaku tadi melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Nah, ini semua merupakan syarat material yang wajib dituangkan di dalam suatu surat dakwaan. Kemudian dalam menentukan dalam menulis surat dakwaan, jaksa penuntut umum wajib dapat mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan yang dia ajukan di muka persidangan. Nah, kemudian ini juga menjadi analisa ataupun menjadi dasar analisis bagi si penasihat hukum, si terdakwa. Jadi dalam menentukan suatu perkara, dalam menentukan surat dakwaan, si jaksa penuntut umum wajib mengambil ataupun wajib menentukan dakwaan apa yang tepat untuk dijadikan sebagai surat dakwaan. Apakah dakwaan itu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar, atau dakwaan kumulatif, atau dakwaan kombinasi. Nah, satu-satu akan kita bahas. Yang pertama, dakwaan tunggal.
dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Tidak terdapat tindak pidana lain, baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti. Sebagai contoh, surat dakwaan tindak pidana pencurian 362. Maka dalam proses verbal ataupun dalam proses penyelidikan dari kepolisian, kemudian penyidikan hingga sampai pada tahap penuntutan yang akhirnya menghasilkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Nah, jaksa dapat menentukan berdasarkan proses verbal tadi ataupun berdasarkan proses penyidikan yang menghasilkan berita acara pemeriksaan atau berita acara penyelidikan. Nah, jaksa dapat melihat, mengurai dan menganalisa apakah tindak pidana ini merupakan tindak pidana tunggal atau tindak pidana lain begitu. Maksudnya tidak hanya dalam satu tindak pidana dalam perkara ataupun dalam peristiwa pidana tadi, melainkan ada lebih. Nah, sebagai contoh ini adalah surat dakwaan tunggal yang menerangkan bahwa surat dakwaan tersebut hanya ada satu tindak pidana atau hanya satu peristiwa hukum pidana yang terjadi di dalam tindak pidana tersebut atau yang terjadi di dalam suatu perkara ataupun suatu peristiwa pidana tersebut. Sebagai contohnya pencurian, hanya tindak pidana pencurian yang ditemukan dalam suatu perkara pidana tersebut. Maka otomatis surat dakwaannya adalah surat dakwaan tunggal. Nah, berikutnya adalah dakwaan alternatif. Kalau tadi yang pertama itu adalah surat dakwaan tunggal yang kesimpulannya adalah hanya satu perbuatan pidana dalam peristiwa pidana tersebut. Sebagai contoh tadi adalah peristiwa tindak pidana pencurian. Nah, bagaimana dengan dakwaan alternatif? Dalam bentuk ini, surat dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif ini dipergunakan karena belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dibuktikan. Masih ambigu ataupun masih dalam pertimbangan. Ada peristiwa pidana, akan tetapi masih sulit untuk menentukan apakah peristiwa pidana tersebut adalah pasal 362 contohkan atau pasal 480 begitu, penadahan. Nah, seringkali di dalam pasal pencurian dan penadahan ini seringkali terkadang penyidik dan bahkan jaksa penuntut umum belum tentu dapat menentukan apakah dia ini pencurian, apakah dia ini penadahan. Nah, kapan hal tersebut dapat dibuktikan? Ketika disidangkan, maka akan terdapat alat-alat bukti, kemudian peristiwa-peristiwa, fakta-fakta hukum di persidangan, maka nanti pada pada persidangan tersebutlah dapat ditentukan tindak pidana mana yang sesuai ataupun yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Jadi di sini adalah dakwaan alternatif, bahasa sederhananya si jaksa belum dapat menentukan tindak pidana mana yang pas yang akan dituntut terhadap si terdakwa. Maka dalam hal ini si jaksa penuntut umum memberikan dua alternatif pilihan dalam penentuan tindak pidana yang ditentukan ataupun yang dilakukan oleh si terdakwa. Contohnya pasal 362 tentang pencurian atau pasal penadahan pasal 480. Nah, dua-dua pasal ini ditempelkan atau dibubuhkan si jaksa di dalam surat dakwaannya. Begitu. Kenapa? Karena jaksa belum dapat menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa tadi, apakah pencurian ataukah penadahan. Karena pencurian ini dan penadahan ini kadang agak sulit dibedakan. Penadah adalah orang yang menampung atau orang yang membeli barang curian. Sedangkan pencurian adalah orang yang sengaja mengambil milik orang lain untuk dia kuasai. Begitu. Nah, pembuktian dakwaan ini tidak perlu dilakukan secara berurut atau sesuai dengan lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti. Begitu. Jadi dua-dua dibubuhkan di dalam surat dakwaan. Nah, itu surat dakwaan alternatif. Berikutnya